Berikan kemampuan untuk mendengar kabar baik Evangelion. Ketika kami mendengar kabar baik Evangelion itu, kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku kabar baik itu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dan juga jemaat. Karena itu berfirmanlah, kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Mari bukalah Alkitab. Di kesempatan yang baik ini ada dua perikop yang sudah ditetapkan penyeragaman untuk pembacaan Alkitab. Bukalah dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yehezkiel pasal 18, dibaca ayat 1 sampai 4, selanjutnya masuk ke ayat 25 sampai di ayat 32. Perikop kedua, Injil Matius 21 ayat 23 sampai ayat 32. Kita beri tanda batas di perikop yang kedua, dan mari kita arahkan seluruh perhatian, konsentrasi kita untuk kita bersama mendengar dan menyimak firman Tuhan yang berkata, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ke ayat 25 dan kita konsentrasi hingga pada ayatnya yang 30. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dahulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenaran dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, dia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dan segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobat
menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikian firman Tuhan dalam perikop yang lama, Tuhan yang selalu dimuliakan. Perikop kedua, Injil Matius 21 ayat 23 hingga pada ayat 32. Seperti biasa, saya mengajak kita akan membaca, terus berkonsentrasi dan mengambil peran, akan membaca sesuai tanda baca dalam peran yang ada dengan ekspresi kita. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, datanglah imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya. Semua ucapkan kalimat. Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakannya juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, semua ucapkan kalimat ini. Terus lalu mereka menjawab Yesus, dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, semua berkata, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab semua, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka semua. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan saudara akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan saudara percaya kepadanya. Dan
meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Siapapun yang mendengar YouTube ini, kapanpun, dimanapun saya ada, ya, dia tetap akan mendengar suara kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita semua ingin terbebas, betul? Bebas dari ikatan-ikatan yang ada, bebas dari norma, bebas dari apa saja yang terkadang mengikat. Jika memang ada salah orang komponis, ya, mungkin kalau mungkin tahu itu komponis itu yang menyanyi, biar sangkarku terbuat dari emas, lebih baik ku hidup di hutan luas. Masih ingat ya? Nah, pasti semua juga masih ingat siapa yang mempopulerkan lagu itu, ya. Karena lagu ini sangat menyentuh kalbu. Dalam kehidupan ini terkadang kita terkurung, ya, keterpurukan dalam keterpurukan. Karena itu komponis ini menyampaikan bagaimana bisikan hati nuraninya itu dia menyuarakannya. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, beda dengan Israel. Israel dia ingin bebas ya. Sampai Tuhan Allah dia bilang tindakannya tidak tepat. Barangkali ada di antara kita yang berpikir seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi terkadang mungkin ada yang berpikir, jangan-jangan, nah itu isi titik-titik itu sendiri. Jangan-jangan, Bapak Ibu saudara yang saya kasih Tuhan, seperti itu juga kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan dan buah perikop yang ada ini. Perikop pertama, umat Israel itu dia menjas bahwa Tuhan itu tindakannya tidak tepat. Dia menganggap tindakannya sendiri yang tepat. Dan terkadang begitu, toh? Mengatakan orang lain itu salah. Dia menunjuk dengan telunjuknya, padahal ada 3 jari yang menunjuk dirinya. Betul? Ya kan? Karena itu dalam kehidupan kita jangan kita menunjuk. Ketika kita menunjuk, itu berarti telunjuk yang ada hanya menunjuk seseorang, tapi diri kita lebih banyak ditunjuk dengan segala kesalahan. Karena itu dalam hidup ini kita perlu ada pertobatan. Itu selalu dikatakan bertobat. Jangan bosan-bosan dengan pendeta Sandul berkata-kata tentang pertobatan, ya. Karena kalau saya tidak berbicara tentang pertobatan, itu berarti saya hanya mau menyenangkan saja pendengar atau publik atau warga jemaat itu, supaya biar tidak dibenci saya, biar saya disenangi terus oleh jemaat, ya, biar dia bersalah, biar dia berdosa, bilang enggak apa-apa kok, Tuhan tidak lihat, mata Tuhan melihat apa yang kamu perbuat, ya. Sedangkan apa yang di dalam hati pun kita mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tahu, itu sudah merupakan kesalahan. Kemudian kita tahu untuk berbuat baik, kita harus memberi. Nah, misalnya dalam pelayanan yang ada, nah itu kan, misalnya ada tim di sini, ya, anak-anak muda kita, dia sudah memberikan waktunya, ya,
kita berinya support ya, atau siapapun yang memberikan dirinya untuk melayani ya. Melayani tidak hanya berarti berkhotbah, tetapi dia memberi diri ya, support. Sehingga jangan sampai generasi kita nanti dia kalau begini ya bagaimana. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang saya kasih Tuhan, dengan persembahan yang sudah didoakan, ya jangan apa namanya itu simpan di bank supaya banyak kali ya itu dia, walaupun terkadang simpan di bank kasih bunga masih ada utang seperti itu. Karena apa? Ketika kita pelit dalam menggunakan apa yang sudah menjadi kebutuhan dalam penganggaran itu, maka Tuhan tidak pernah pelit. Jadi orang-orangnya akan berpikir, oh ya bisa juga pelit, jadi kita juga pelit memberi. Akhirnya seperti itu. Tapi saya yakin jemaat GPI Getsemani Maisa Palu dalam kehidupan ini ada memang orang yang punya sosialitas yang luar biasa, sosialitasnya tinggi dan sangat kritis, hingga membantu dalam memberikan support dalam pelayanan, tidak hanya lewat kata tetapi juga dalam pendanaan. Kurun waktu nyaris 5 tahun saya berada di sini, saya melihat itu ada. Tapi ada juga yang memang teken ya sel apa saja ya seperti itu. Tapi jangan tersinggung, jangan kita tersinggung berkepentingan, ya kan? Nah, tapi ini menjadi satu ingatan, menjadi peringatan buat kita semua yang ada, siapapun dia, termasuk saya, ya, dalam kehidupan ini ya, mari kita senantiasa hidup dalam kerendahan hati kita. Kita mau hidup menjalankan tugas tanggung jawab kita masing-masing di rumah. Ya, bagaimana tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai bapak, ya. Bagaimana dia memberi contoh, memberi teladan. Begitu juga ibu. Ada yang sudah rambut putih, so opa, so oma. Ya, walaupun belum rambut putih, tapi juga sudah opa, sudah oma. Saya percaya bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan dan setengah hati mengerjakan tugas tanggung jawab. Karena perikop yang kedua dengan apa yang diberikan di sini, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mengingatkan kepada kita supaya dalam kehidupan kita sebagai komunitas orang percaya, kita terus mau hidup melakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima, selalu saya anugerah itu. Karena anugerah kita menerima itu keselamatan. Tanpa anugerah Allah kita tidak menerima keselamatan itu. Karena itu dengan anugerah Allah, ya selalu saya katakan, dengan sola gracia, kemudian dengan iman, sola fide, kita diselamatkan olehnya. Bukan karena beramal soleh, bukan, tetapi kita merespon anugerah Allah itu, iman yang Tuhan sudah berikan itu, dengan melakukan sola scriptura. Dengan firman itu kita menerima keselamatan. Kalau tidak ada yang menyampaikan firman, lalu kita tidak mendengar juga, bagaimana kita menerima keselamatan? Oleh iman, oleh anugerah. Paling menyalahkan oleh Tuhan Yesus, dia caci-caci, dia maki-maki. Lihat saja di Yesus. Terkadang kita, oh Yesus itu begini, Yesus itu. Karena dia belum dikaruniai oleh Tuhan satu hikmat yang dari Allah, pengenalan yang benar terhadap siapakah Yesus Kristus itu. Puji Tuhan, kita yang ada ini sudah menjadi anak-anaknya. Jadilah anak-anak yang setia untuk melaksanakan apa yang dia sudah ajarkan dalam kehidupan kita sebagai pribadi, juga dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, adik-adik, semua kita yang hadir pada saat ini atau siapapun yang mendengar YouTube saya ini, kita sebagai anak-anak Allah
kita mau mengakui kuasa Allah. Kuasa Allah itu hidup dan Dia yang menghidupi kehidupan kita. Kita senantiasa mau dalam sikap rendah hati, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Nah itu, kalau itu ada di jemaat kita, di mana saja itu sudah ada tanda-tanda shalom. Jadi shalom tidak hanya sekedar diucap-ucapkan, tapi ada tanda-tandanya. Hidup bagaimana menganggap yang lain itu lebih utama dari diri. Arti itu ada Galatia 5 ayat 22-23. Ada 9 rangkap buah roh itu. Biasa kalau sebut itu selalu pendeta bilang itu. Nanti kalau bisa itu soal di kepala. Kemudian kalau ketika soal di kepala, hati-hati. Kalau di hati saudara, maka kita mari aplikasikan, relevansikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku menjadi Kristen. Jangan berkata, oh saya mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi orang yang ada di dekat dengan Dia. Itu namanya munafik. Tuhan benci kemunafikan, karena itu dikatakan dalam perikop kita ini, ya apalagi perikop yang pertama itu, supaya kita bertobat. Perikop yang kedua juga mengingatkan kepada kita supaya kita betul-betul siap dalam hidup ini untuk bertanggung jawab dalam kehidupan ini atas segala tingkah laku, sikap, perilaku, perbuatan kita, pikiran kita, tutur kata kita, bagaimana sepak terjang kita sehari-hari. Karena itu secara kontinu, secara terus-menerus kita terus berupaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, orang lain sudah berusaha, terkadang ada orang yang jadi batu sandungan terhadap orang lain yang melakukan itu. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan hendaklah dalam kehidupan kita selalu motivasi, kita selalu juga berinovasi bagaimana kita memajukan kehidupan persekutuan di jemaat kita, ya. Di mana kita menjadi warga gereja. Jangan bilang, oh di sini tidak baik, pindah di sebelah. Dia kira di gereja mana yang tidak ada masalah, ya? Di gereja besar, di gereja kecil, pasti karena namanya masih di dunia ada pergumulan. Tidak ada yang tidak punya pergumulan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, mari dalam situasi-situasi yang ada ke depan ini, apalagi kita mempersiapkan diri untuk masuk memperingati Hari Perjamuan Kudus yang ada sedunia ini. Kemudian kita memperingati Pekabaran Injil di Indonesia, HPKD. Minggu depan kita akan laksanakan perjamuan kudus, ya, sore. Nah, itu berarti kita perlu mempersiapkan diri. Jangan hanya karena kebiasaan belaka, tapi betul-betul menghayati betapa Allah dalam Yesus Kristus sudah mengorbankan tubuh dan darahnya bagi kita yang berdosa, sehingga kita dilayakkan olehnya untuk menerima misi anugerah itu sendiri. Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita ketika kita selalu percaya kepada-Nya. Percaya bukan cuma di mulut tapi lakukan. Jangan sampai Yesus bilang itu perempuan suka itu yang lain-lain itu yang jajan, tapi karena dia percaya dia duluan masuk dalam kerajaan surga. Kita yang sudah tahu, kita sudah mengerti, tapi tidak percaya, masih ragu-ragu, masih tinggal di luar. Ini firman Tuhan, ya. Yesus juga menyampaikan ini. Mari kita sungguh-sungguh percaya di mulut, dengan lidah kita mengatakan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat menebus dosa. Dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yesus juga datang kembali pada kedatangan yang kedua. Dia akan menjadi hakim yang paling adil.
Dia akan memberikan pembelaan bagi kita ketika kita selalu hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan untuk melaksanakan segala tugas tanggung jawab kita masing-masing, untuk tugas panggilan kita bersama. Diberkatilah kita yang selalu hidup taat setia sampai akhir. Amin. Terpujilah nama